Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizadri Septiani dari kelas 11 MIPA 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video resensi bahasa Indonesia. Kali ini saya akan meresensi novel yang berjudul Bumi karya Terelie. Novel dengan judul Bumi ini dikarang oleh Terelie dan diterbitkan pada Januari 2014 oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Tebal bukunya 440 halaman. Apapun yang terlihat boleh jadi tidak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang tidak selalu lenyap seperti yang kita duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang oleh Terelie dalam novel Bumi. Novel Bumi adalah novel fantasi terbaik karya Terelie dan menjadi salah satu buku bestseller di Indonesia. Novel ini merupakan buku pertama serial Bumi yang memiliki 13 buku lanjutan, yaitu Bulan, Matahari, Bintang, Sirius Batojar, Komet, Komet Minor, Selena, Nebula, Si Putih, Lumpuh, Bibigel, Sagaras, dan Matahari Minor. Kisah serial Bumi akan terus berlanjut sampai ke buku terakhir, yaitu Aldebaran. Novel Bumi berkisah tentang seorang anak perempuan yang berumur 15 tahun bernama Raib. Sejak kecil, ia sudah mempunyai sebuah rahasia, yaitu kekuatan untuk bisa menghilang dengan cara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan seketika ia menghilang. Awalnya, Raib tidak mengerti mengapa ia bisa menghilang hingga akhirnya Tamus datang menghampirinya. Tamus adalah orang dari dunia lain yang mengirim si Putih dan si Hitam ke rumah Raib. Si Hitam ternyata adalah suruhan Tamus untuk mengawasi Raib sejak kecil, dan si Hitam pun juga tidak terlihat oleh orang lain kecuali Raib. Petualangan ini dimulai ketika Raib, Seri, dan Ali masuk ke aula sekolah. Di tempat itu, mereka dihadang oleh Tamus dan anak buahnya. Namun, mereka berhasil lolos dari Tamus karena bantuan dari guru mereka, yaitu Miss Helena. Novel ini menjelaskan bahwa di cerita ini ada 4 dunia berbeda, yaitu Bumi, Bulan, Matahari, dan Bintang. Mereka hidup di tempat yang sama namun saling menyibukkan diri di dunia masing-masing sehingga mereka tidak bersentuhan sama sekali. Setelah lolos dari kejaran Tamus, Raib dan kawan-kawan tiba di sebuah rumah dengan kota yang tidak mereka kenali. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Elo. Keluarga Elo memiliki nama yang unik, istrinya bernama Pei, anak sulungnya bernama Ili, dan anak keduanya bernama Ou. Maka jika digabung akan menjadi kata I love you. Keluarga inilah yang banyak membantu Raib dan kawan-kawan dalam menjalankan petualangannya. Kelebihannya, buku ini sangat imajinatif karena membutuhkan daya hayal dari pembaca. Tetapi ini bukan masalah bagi Terelie. Penulis mendeskripsikan secara rinci sehingga pembaca tidak kerepotan menggambarkan kejadian. Tema petualangan sangat mengasyikan dan kejadian-kejadiannya tidak mudah ditebak, sehingga pembaca merasa ketagihan membaca tanpa melompati selembar kisah pun. Dari segi penokohan, pengarang sangatlah cerdik karena tokoh yang muncul sesuai dengan alur cerita. Sedangkan kekurangannya, bahasa yang dipakai kurang mudah dimengerti karena pendeskripsian menggunakan bahasa yang terlalu baku sehingga terlihat seperti novel terjemahan. Dari sisi cover buku, pembaca kurang melirik karena gambarnya yang terlalu abstrak. Juga ketebalan buku yang terlalu tebal membuat buku ini tidak fleksibel. Novel ini cocok dibaca untuk kalangan remaja karena tema yang diusung sangatlah menggambarkan jiwa-jiwa muda. Ketika membaca buku ini, seakan-akan terseret dan terlibat langsung dalam permainan tokoh. Pembaca juga dapat mendapat banyak pesan moral selama petualangan. Setelah membaca novel Bumi, rasa penasaran akan semakin terpacu. Rasa penasaran akan dijawab pengarang dalam serial keduanya yang berjudul Bulan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.